Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Apakah kita lebih baik daripada para politikus? Atau apakah pemain lebih baik daripada para supporternya? Siapakah yang lebih baik? Jemaat atau penatua gereja? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitab dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan pembelajaran Alkitab kali ini, kita masuk kepada kitab Roma pasal yang ketiga. Pak Yohanes akan menyampaikan sekitar umat manusia. Saudara, tidak ada seorang pun lebih baik dari orang lain, tidak ada seorang pun lebih buruk dari orang lain. Kita semuanya satu macam. Inilah tema kita kali ini. Perjalanan akan membawa kita kepada penyelidikan mengenai apa yang terdapat di dalam diri manusia. Tahukah saudara bahwa terbang ke bulan itu tidak memerlukan waktu lama? Yang lebih lama dari terbang ke bulan adalah menjelajahi hati kita sendiri. Karena itu kita juga perlu untuk menyelidiki kehidupan supaya kita tahu bahwa kehidupan ini layak untuk kita hidupi. Jadi, marilah kita menyelidiki lebih dalam lagi tentang kehidupan ini. Saudara, kita membaca pasal 3 dari kitab Roma. Kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan kesimpulan dari pasal 1 dan pasal 2. Kita telah membaca bahwa bangsa pagan dan bangsa bukan Yahudi telah dijatuhi hukuman oleh Allah, dan para kaum religius Yahudi dalam pasal 2 juga ada dalam keadaan yang sama. Paulus dalam pasal 2 mulai berkata, "Dengarkanlah, oleh karena orang Yahudi begitu jauh dari Allah, apakah hal ini kemudian berarti bahwa kita perlu menyerah dan melupakan hubungan Allah yang begitu spesial dengan bangsa Israel seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama?" Paulus menjawab dengan sangat jelas di sini. Ia berkata, "Tidak bisa dan tidak boleh." Apakah keuntungan orang Yahudi? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Allah tidak akan pernah mengubah atau membatalkan apa yang telah Ia firmankan, hanya karena kelemahan manusia. Paulus menentang apa yang ia telah kemukakan sebelumnya. Beberapa orang mencoba berkata, "Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah?" Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Seseorang mungkin memberikan argumennya, "Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, 'Marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya'? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman." Paulus berkata, perhatikan hal ini. Beberapa orang menggunakan pendapat yang tidak sesuai dan tidak koheren dengan alur pemikiran ketika berkaitan dengan penghakiman. Mereka berkata bahwa jika aku melakukan yang tidak adil, maka aku telah menjadi orang yang lebih baik. Karena aku memuliakan Allah, karena kebenarannya akan nampak oleh karena aku. Apakah kemudian hal ini berarti bahwa kita menolong Allah? Apakah kita seharusnya melakukan apa yang salah supaya kita menerima apa yang baik? Ya, ini merupakan pemikiran yang aneh. Rasul Paulus kemudian menjawab hal ini dengan bertanya, "Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Apakah kita lebih baik daripada para politikus? Atau apakah pemain lebih baik daripada supporternya? Siapakah yang lebih baik, jemaat atau penatua gereja? Siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk dari yang lain?
Apakah orang Yahudi atau orang bukan Yahudi? Dan terjemahan baru dituliskan seperti ini. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Paulus melanjutkan perkataannya dan menunjukkan sebuah hasil ronsen, dari manusia berdasarkan kacamata Allah. Apakah kita ini jika dibandingkan dengan kebenaran Allah? Roma pasal 3, mulai ayat yang ke-10 berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu." Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, Paulus mulai membuktikan apa yang telah kita ketahui berdasarkan ungkapan yang populer. Kita semua sama. Tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang lain dalam kacamata Allah. Dari sudut pandangan mengenai kebenaran Allah, kita semua ini sama. Setiap orang ada dalam keadaan yang sama. Setiap orang ada dalam keadaan yang tidak jauh berbeda dalam kriteria ilahi, yaitu menurut Allah. Kita semua membutuhkan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kita semua ini merupakan budak dari dosa. Kita lemah dan rentan dalam pandangan Allah, serta tidak ada yang layak bagi kita persembahkan di hadapannya. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Setiap orang yang ada di dunia ini telah melakukan kesalahan dan berdosa di hadapan Allah. Dan sekarang ketika mencoba untuk memperoleh kebenaran dengan cara kita sendiri, kita mulai menghitung kebaikan kita yang kita dasarkan kepada pendapat kita sendiri, kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih buruk dari kita, yaitu mereka yang sepertinya dosanya lebih parah daripada kita. Namun dalam pandangan Allah, sesuai dengan penghakiman ilahinya, tidak ada seorang pun yang bisa dianggap benar, seorang pun tidak. Kita semua adalah pendosa tanpa terkecuali. Jadi oleh karena itu, saudara, Paulus berkata kepada kita, tidak mungkin kita bisa percaya kepada sunat atau agama Yahudi atau agama bukan Yahudi lainnya. Bahkan dengan melakukan hukum Taurat dan dengan melakukan setiap detail yang ada di dalamnya sekalipun, hal tersebut tidak akan dapat membenarkan kita. Tak satu pun dari hal-hal tersebut yang membuat kita menjadi benar. Jadi Paulus mulai memberikan kepada kita sebuah preview dari pasal selanjutnya. Dan seiring berjalannya bagian ini, Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana kita dapat mendapatkan pembenaran ini dan bagaimana prosesnya. Paulus berkata, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Setiap orang yang telah berdosa, dan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Pembenaran Allah tidak diberikan kepada kita melalui hukum Taurat. Namun hal ini diberikan melalui iman. Jelas ya?
Apa yang dipikirkan baik oleh kaum Yahudi maupun orang bukan Yahudi pada waktu itu adalah pembenaran merupakan sesuatu yang kita peroleh di luar Allah melalui perbuatan baik dan usaha yang keras. Dan hal ini cukup mudah bagi kita lihat karena setiap agama di dunia ini percaya kepada perbuatan baik. Percaya bahwa dengan usaha dan amal baik manusia, mereka dapat semakin dekat kepada Allah. Dan sekarang kabar utama yang muncul mengenai Injil yang dipaparkan dalam kitab Roma adalah bahwa kita semua sama. Kita tidak bisa menyenangkan Allah melalui perbuatan-perbuatan kita, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak diberikan supaya manusia bisa mendapatkan keselamatan. Hukum Taurat diberikan bukan sebagai solusi dari dosa, karena hukum Taurat memang bukan solusi dari dosa. Dan hal ini tidak menyelamatkan setiap orang. Perhatikan ayat 20. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi hukum Taurat bertujuan untuk menyatakan kesalahan-kesalahan. Ini merupakan cermin yang menunjukkan kekurangan dan kecacatan kita, yaitu masalah dalam kehidupan kita. Ini bukanlah sesuatu yang berkuasa untuk menyucikan atau menyelamatkan kita, memisahkan kita dari dosa-dosa kita yang merupakan masalah yang dialami baik oleh orang-orang yang beragama Yahudi maupun orang-orang yang tidak beragama Yahudi. Masing-masing kita memiliki dosa. Oleh sebab itu, Paulus berkata, kabar baiknya adalah di dalam Kristus kita mendapatkan pembenaran. Dengan kata lain, melalui Kristus, Allah akan menyatakan kebenaran kepada mereka yang tidak benar, terlepas dari apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Allah akan menganugerahkan pembenaran selama kita masih beriman kepada Yesus Kristus. Dan bagian ini diakhiri dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Siapa yang lebih baik dari yang lain? Siapa yang memiliki alasan untuk membanggakan diri sendiri? Perhatikan ayat 27 akan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal tersebut. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Prinsip iman mengakhiri segala kesombongan manusia. Karena jika saya percaya, sebagai contoh, bahwa saya bisa diterima oleh Allah melalui tindakan amal, tentu hal ini tidak akan adil. Mereka yang lebih kaya tentu sangat diuntungkan. Jika saya percaya bahwa seseorang dapat diterima oleh karena melakukan apa yang baik kepada orang lain, maka mereka yang cacat, baik secara fisik maupun secara mental, tentu akan sangat dirugikan. Namun segala sesuatunya tidak bekerja demikian. Prinsip Allah adalah melalui iman. Setiap orang bisa percaya. Setiap orang dapat beriman. Iman memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Firman Tuhan berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kita perlu memahami hukum Taurat dengan benar, serta apa yang menjadi tujuannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Kiranya Allah menolong kita untuk memahami bahwa pembenaran Allah yang sejati hanya diberikan melalui Yesus Kristus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Surat Roma pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Kita Semua Satu Macam. Baiklah Pak Yohanes, kita sampai kepada pembahasan Kitab Roma dan Pak Yohanes sudah menjelaskan Kitab Roma pasal yang ketiga ini. Bagian ini mengatakan bahwa kita semua telah bersalah. Kita semuanya ini merupakan pendosa. Maksudnya bagaimana ini Pak Yohanes? Apakah kita semua ini telah melakukan kesalahan? Dan apakah segala tindakan yang dilakukan oleh saya salah begitu? Dan apa yang Paulus ingin ajarkan kepada kita pada bagian ini? Ya, kita perlu berhenti sejenak dan mulai menganalisa hal ini dengan teliti ya Pak Oti. Karena banyak orang yang tidak tahu dengan jelas mengenai hal ini. Pada dasarnya manusia tidak pernah menyadari bahwa kita semua ini adalah pendosa.
Ada banyak pendapat di sini. Dan bahkan dalam dunia teologi sekalipun, terkhusus dalam Calvinis, ada sesuatu yang mereka sebut sebagai kerusakan total dari umat manusia. Semua ini bisa sangat membingungkan. Kini yang menjadi pertanyaan adalah, jika saya memberikan hadiah kepada ibu saya pada hari ibu, apakah saya melakukan sesuatu yang kejam atau yang jahat? Apakah semua tindakan saya ini jahat? Ketika anak saya bermain-main di belakang rumah, apakah ini juga merupakan tindak kejahatan? Maksud dari ini semuanya ini bagaimana? Apakah segala sesuatu yang saya lakukan ini merupakan kejahatan? Jelas sekali bahwa bukan ini yang dimaksudkan. Ketika Alkitab berkata bahwa kita adalah pendosa, ini berarti bahwa dosa merupakan tabiat kita. Namun tidak berarti bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik. Mengapa? Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Jadi memang setiap orang telah berdosa, namun yang membedakan adalah semua perbuatan kita tidak sempurna. Sebagai contoh, saya bisa pergi ke gereja dan berdoa. Doa ini sendiri merupakan sesuatu yang baik, karena setiap kita perlu berdoa kepada Allah. Namun yang membedakan adalah doa-doa saya mungkin tidak akan lulus uji oleh Allah. Seringkali kita berdoa oleh karena motivasi hal lainnya yang kita pikirkan. Sebagai contoh, kita memikirkan apa yang orang lain pikirkan mengenai kata-kata yang kita gunakan. Jadi sebenarnya dalam hal ini, motivasi kita adalah kesombongan. Kurang lebih, ini seperti memamerkan ya kepada orang lain mengenai doa-doa kita yang indah. Wah, bagus sekali. Jadi di dalam setiap laku dan perbuatan kita selalu ada kehadiran dosa. Ini merupakan hal yang sama dengan seseorang yang mengalami penyakit TBC. Segala sesuatu yang mereka lakukan tidak selalu mengenai TBC. Namun penyakit TBC tersebut masih ada di sana. Dan sebenarnya ya, semua ini telah tercemar oleh dosa. Dan inilah penyakit kita. Tidak segala sesuatu yang kita lakukan selalu berkaitan dengan kita atau dengan penyakit kita. Namun kita hanya akan sembuh jika kita mendapatkan obat yang tepat. Dan obat yang tepat bagi dosa-dosa kita adalah Yesus Kristus. Benar sekali Pak Yohanes. Sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-5 dari kitab Roma pasal yang ke-3 ini, Pak. Ada frasa yang menarik di sini. Paulus katakan, "Aku berkata kepada manusia." Apakah Paulus memberikan pendapatnya sendiri di sini? Atau seharusnya ini adalah inspirasi ilahi? Bagaimana kita bisa memahami hal ini, Pak Yohanes? Ya, mari kita perhatikan Pak Oti. Dalam ayat 5 dikatakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, dalam hal ini Paulus tidak berkata bahwa ini adalah perkataannya, bukan perkataan Allah, dan ia memberikan pendapatnya sendiri. Dan ini bukanlah bagian dari inspirasi Roh Kudus. Tidak demikian. Kita tidak bisa menghiraukan bagian dalam Alkitab ini dan berkata bahwa ini bukanlah firman Allah. Paulus sedang menekankan dalam ayat ini bahwa dia sedang meresponi sebuah kritik yang spesifik yang muncul yang bertentangan dengan Injil. Jadi ia membuat pertanyaan. Bisakah seseorang berkata bahwa Allah tidak adil karena ia menyatakan murkanya? Kemudian ia berkata bahwa ini adalah pendapat yang manusiawi. Ini merupakan sesuatu yang menjadi pertanyaan manusia. Dalam terjemahan baru, sebenarnya jelas sekali dikatakan aku berkata sebagai manusia. Jadi ini merupakan pendapat Paulus dan kita perlu memahami hal ini dalam keseluruhan konteks paragraf, bukan dalam frase yang terpisah. Kita tidak bisa memisahkan bagian ini dan berpendapat bahwa ini merupakan pendapat Paulus secara pribadi. Pendapat yang mengatakan seperti ini merupakan dalih dan harus kita singkirkan. Segala sesuatu yang kita temukan dalam Alkitab adalah firman atau perkataan Allah, dan semua ini ditulis atas inspirasi Roh Kudus. Dan hal ini akan kita pahami dengan jelas jika kita melihat pada keseluruhan konteks, bukan sebagai frase yang terpisah. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Saya bisa mengerti hal ini. Pak Yohanes, ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu begitu besar dan banyak sekali yang perlu untuk dibaca. Namun, yang terpenting adalah Perjanjian Baru. Karena apa? Karena merupakan bagian yang berbicara mengenai Yesus dan segala sesuatu yang Ia lakukan.
Tapi ketika kita membaca dalam kitab Roma ini, kita banyak melihat di sana tentang hukum Taurat. Apakah ini berarti bahwa kita perlu kembali ke dalam perjanjian lama? Dalam perjanjian lama, orang-orang diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan sekarang tidak lagi. Apakah saat ini yang terpenting adalah iman dalam Yesus Kristus dan perjanjian baru saja, Pak Yohanes? Apakah kita perlu untuk mengesampingkan perjanjian lama dan menyimpannya baik-baik? Ya, memang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Taurat dan perjanjian lama merupakan sesuatu yang membingungkan, Pak Oti. Banyak orang kurang bisa memahami hal ini. Jadi sekarang, mari kita melihat kembali di dalam firman Tuhan dan kita coba untuk menjawab hal ini. Hukum Taurat sebenarnya diberikan bukan dengan maksud untuk menyelamatkan seseorang. Tujuan dari hukum Taurat diberikan adalah untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu kudus dan benar. Hal ini menyatakan kepada kita sebuah arahan atau panduan dalam kehidupan kita. Hukum Taurat menjelaskan kepada kita tentang apa itu standar Allah dan bahwa kita ini adalah pelanggar atau pendosa. Hukum Taurat diberikan kepada kita sebagai bukti bahwa kita jauh dari standar ilahi. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan kita. Selain ini, hukum Taurat juga diberikan sebagai panduan atas hubungan Allah dengan manusia dalam perjanjian lama. Namun hukum Taurat sendiri tidak pernah menyelamatkan seseorang. Dalam perjanjian lama, manusia diselamatkan oleh karena janji dari intervensi ilahi, yaitu janji yang akan digenapi kemudian dengan kedatangan Sang Mesias. Dan kita semua diselamatkan oleh kedatangan Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Prinsip dasar dari keselamatan senantiasa berdasarkan iman, dan inilah tepatnya apa yang dikatakan di dalam kitab Roma. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan siapapun, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Ini merupakan suatu yang penting bagi kita pahami, karena banyak orang menjadi bingung oleh karena banyak orang mempersoalkan dan mengacaukan semuanya ini. Semoga ini semakin memperjelas semuanya. Jadi kalau begitu, hanya iman kepada Yesus Kristus sajalah yang dapat menyelamatkan. Dan tidak ada yang lain, begitu Pak Yohanes? Tepat sekali Pak Oti, hanya iman kepada Yesus Kristus sajalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Baik Pak Yohanes, kitab Roma ini memang selalu mengatakan hal ini. Sekarang mengenai penebusan yang merupakan kata yang susah begitu Pak. Kebanyakan dari kita tidak mengerti apa artinya ini. Bagaimana penebusan ini bisa cocok atau tepat dengan iman kita? Hal ini juga dikatakan dalam ayat yang ke-25. Bagaimana kita bisa memahami gambaran besar pada bagian ini dan bagaimana kita bisa merangkum semuanya ini, Pak Yohanes? Baik, Pak Oti. Ini merupakan ayat yang terkenal yang sering dibaca oleh orang dan dilewati begitu saja. Apa itu penebusan? Nggak tahulah. Ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Penebusan merupakan kata yang berkaitan dengan tabut perjanjian. Tutup dari tabut perjanjian disebut sebagai tutup penebus. Jadi apa arti kata kerja tebus itu sendiri? Arti dari kata tebus adalah membelokkan murka Allah. Saya ulangi ya, arti kata tebus adalah membelokkan murka Allah. Ilah-ilah bangsa lain senantiasa murka dengan alasan yang egosentris atau mementingkan diri sendiri, dan sebagai hasilnya, orang-orang tersebut kemudian mengorbankan sesuatu. Allah dalam Alkitab menyatakan murkanya dengan alasan yang etis, yaitu karena tidak suka terhadap dosa. Hal ini disebabkan karena Ia adalah Allah yang kudus dan Allah yang benar. Ia tidak dapat berurusan dengan dosa, dan murkanya dinyatakan kepada kita sebagai ungkapan dari kebenarannya. Jadi sekarang, ketika ada kurban penebusan, ini berarti pembelokan murka Allah, supaya murka tersebut tidak jatuh kepada kita. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah kaporet. Apa? Kaporet. Tutup dari tabut perjanjian adalah pendamai, yaitu dudukan dari penebusan yang mengalihkan murka Allah dan menyucikan dosa, memberikan pembenaran
dan pengampunan. Nah, jadi inilah maksudnya penebusan. Benar sekali Pak Yohanes. Terima kasih banyak untuk semua jawaban yang sudah diberikan pada kesempatan pembahasan kali ini, Kitab Roma pasal yang ketiga. Bagi para pendengar yang ingin tahu tentang apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita, mari kita mendengarkan kesimpulan dalam Roma pasal yang ketiga ini. Saudara, hari ini kita telah mempelajari pasal yang ketiga dalam kitab Roma. Dan kita telah belajar bagaimana dalam pandangan Allah, kita semua sama. Semua manusia adalah pendosa. Dan pelajaran yang dahsyat yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah kita perlu berhenti sejenak untuk tidak menghakimi orang lain, demi membuktikan bahwa kita lebih baik dalam hal ini atau hal itu. Mari kita berhenti sejenak untuk kita tidak membanggakan diri dan merasa lebih baik dari orang lain hanya karena kita berasal dari mana, karena keluarga kita, atau karena etnis kita. Tidak ada satupun dari hal-hal tersebut yang layak di mata Allah. Ia mengetahui setiap pikiran kita, setiap detail dalam kehidupan kita secara transparan. Allah tahu hati kita dan segala sesuatu yang kita lakukan. Allah melihat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan kepada Allah betapa baiknya Dia. Kita semua ini adalah pendosa, orang yang berdosa, dan kita tidak benar. Tidak ada satupun yang kita bisa tunjukkan kepada Allah yang bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa kita berharga. Nah, oleh sebab itu, kita perlu menyadari dan menerima kelemahan kita. Dan dengan rendah hati, sekarang mari datang kepada Allah untuk memohon belas kasihan dan karunia-Nya. Karena hanya dalam Yesus Kristus sajalah kita beroleh keselamatan, pengampunan dari dosa-dosa kita, serta kehidupan yang kekal. Kehidupan yang dipenuhi dengan berkat yang tidak dapat kita bayangkan. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Allah memberkati hati dan pikiran kita. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.